Ay, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Yeah. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo. Hey, big tops of the time. Stop. Mau kemana nih? Ini lagi keliling-keliling sekolah. Boleh nggak minta tolong? Boleh? Jadi aku ada tugas nih buat menceritakan kembali tentang pemberontakan di Maluku Selatan. Kamu mau nggak nolong aku buat menceritakannya kembali? Boleh. Nanti saya dan teman-teman saya akan menceritakan tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, setelah memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Indonesia tidak lantas terlepas dari ketegangan-ketegangan antar kelompok masyarakat loh. Nah, pada saat itu ada beberapa wilayah yang berada di Indonesia menolak untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya yaitu Maluku. Kalian tahu kenapa? Nah, di video kali ini kita akan membahas wilayah tersebut, mengapa wilayah tersebut menolak untuk didirikannya NKRI hingga terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan. Oke, terima kasih. Didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menimbulkan respon dari masyarakat Maluku saat itu. Seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Somokil, memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau bisa disebut dengan RMS pada tanggal 25 April 1950. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan diadakannya penggabungan daerah-daerah Indonesia Timur ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi sebelum RMS melakukan proklamasi, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan Kenil dan Partai Timur Besar telah melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku. Di sisi lain, menjelang proklamasi RMS, Somokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI akan diancam dan dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap atau dipandang buruk oleh Somokil. Berdirinya Republik Maluku Selatan ini langsung menimbulkan reform pemerintahan yang merasa kehadiran RMS dapat menimbulkan permasalahan Republik Indonesia Serikat. Maka dari itu, pemerintah langsung mengambil beberapa keputusan untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini adalah dengan menempuh jalan damai. Dr. J. Laimana dikirimkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan permintaan damai kepada RMS untuk tetap bergabung dalam NKRI. Tetapi Somokil ini malah menolak permintaan bujukan dari Dr. J. Laimana dan malah meminta bantuan, perhatian, dan pengakuan dari negara lain loh, seperti dari Amerika, Belanda, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Ditolaknya ajakan pemerintah Indonesia kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu melakukan ekspedisi militer. Ekspedisi militer ini dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Kalian tahu nggak sih siapa itu Kolonel A.E. Kawilarang? Beliau itu merupakan panglima tentara dan juga teritorium Indonesia bagian timur yang kenal betul bagaimana kondisi wilayah Indonesia di bagian timur. Akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur. Namun gerilya kecil-kecilan masih berlanjut sampai pada tahun 1962. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Somokil akhirnya dapat ditangkap dan dihadapkan kepada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Somokil dijatuhi hukuman mati. Nah, setelah RMS mengalami kekalahan di Ambon dan Somokil dijatuhi hukuman mati, kemudian pemerintahan RMS itu mulai mengungsi ke pulau-pulau yang ditempati sebelumnya dan membuat pemerintahan pengasingan di Belanda. Nah, sebanyak 12.000 tentara Maluku itu pergi bersama keluarganya setahun setelah kejadian itu ke Belanda. Nah, pada akhirnya pemberontakan Maluku ini dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu tadi adalah cerita mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan. Jadi kita udah tahu nih gimana pemberontakan itu bisa terjadi dan bagaimana negara Indonesia bisa mengatasi pemberontakan tersebut. Semoga dengan cerita ini kalian dan kita semua bisa paham dan mengambil